Halo Budum, selamat datang kembali di video kelas KB dan selamat datang juga untuk pembahasan Lightning Truncheon. Sebuah item yang mengalami perubahan yang mungkin paling banyak di patch kali ini. Dan mungkin masih banyak juga yang bingung kenapa Lightning Truncheon ini di adjust lah. Gue bilangnya di adjust, kenapa? Karena terjadi beberapa efek yang diubah. Terjadi beberapa passive damage yang juga konsepnya agak sedikit bergeser. Makanya kita lurusin nih, kita coba berikan satu sudut pandang yang valid kepada Lightning Truncheon dengan tujuan biar kalian tuh nggak bingung kenapa Lightning Truncheon ini diubah sama Moonton dan nggak combo lagi sama Clock of Destiny. Sebelum itu gue juga bakal ngasih tahu ke kalian bahwa gue akan membagi menjadi 3 part untuk di satu video ini. Part pertama adalah pengenalan itemnya. Untuk part kedua kita langsung praktek, itu ada di custom room. Dan part yang ketiga dari video ini adalah nanti kita ke tier maker seperti biasa. Tier maker tuh nanti kayak gue akan bagi siapa aja yang kemungkinan besarnya cocok sama Lightning Truncheon dan yang mungkin kurang efektif untuk menggunakan Lightning Truncheon. Dan kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke part yang pertama, pengenalan item Lightning Truncheon. Kita mulai dari pengenalan itemnya dulu. Jadi Lightning Truncheon ini harganya nggak diubah, cuma ada pasif dan penyesuaiannya aja. Dia tetap memberikan 75 magic damage, habis itu dapetin 400 mana karena dia juga kan di sini ada power crystal. Setelah itu ada 10% pengurangan cooldown karena di sini dia juga ada Book of Sage dan Magic Wand sebagai penompang terbanyak untuk magic power karena dia kan 45 nambahnya. Jadi ketika di-upgrade untuk dijadikan Lightning Truncheon ada 75 magic power. Pasif uniknya Resonate. Jadi setiap 6 detik, untuk nama pasifnya sama by the way, setiap 6 detik skill berikutnya akan memberikan damage yang beresonasi, memberikan magic damage setara dengan ini sebenarnya 120%, magic power hingga ke 3 lawan dan meningkatkan 30% movement speed yang akan berkurang selama 2 detik. Dari awal itemnya aja kita udah bisa dikasih gambaran kalau perubahan yang terjadi adalah perubahan dari bonus magic damage-nya dulu. Itu yang pertama. Magic damage dari efek Resonate yang sebelumnya adalah maksimal mana 450 sampai dengan 1000 kalau nggak salah. Sekarang cuma dipatokin jadi 120% magic power. Nah, kebetulan setara dengan 120 magic damage itu menandakan kalau teman-teman mau berkalkulasi, ya kan? Bisa nggak bang kayak Lightning Truncheon yang lama bonus damage-nya bisa nyentuh ke 1000 let's say. Bisa, tapi dengan syarat kamu mungkin bikin Blood Wings-nya agak banyak atau bikin item-item lainnya agak banyak. Sehingga angka 120% yang kebetulan ini gua nggak ngerti kenapa di bagian equipment-nya masih 100%. Untuk Moonton mungkin boleh dikoreksi ya ini ya, karena yang gua baca kan 120% nih sebenarnya. Terus memberikan magic power ini kan dalam kurun waktu sekitar 6 detik dan intervalnya berarti kan 4 detik gitu loh. Kita dapetin movement speed juga. Ini poin terpenting yang keduanya. Setelah kita memberikan damage tambahan yang lebih banyak lagi sesuai dengan magic damage atau magic power total, kita akan mendapatkan peningkatan movement speed sebesar 30% dalam kurun waktu 2 detik dan akan berkurang pelan-pelan. Jadi jatuhnya kayak Hunter Strike mini dan itu tuh kayak ngebantu movement speed buat para magical damage dealer. Gua sangat-sangat appreciate untuk perubahan item ini karena menurut gua ini yang dibutuhkan sama match yang mungkin jalan kakinya pelan gitu loh, atau match yang emang butuh banget sama movement speed. Dengan perubahan item Lightning Truncheon yang sekarang itu memberikan magic damage setara dengan 120% dari magic power, artinya ya sekarang Lightning Truncheon ini jadi item independen. Dia nggak perlu lagi berdiri bersama dengan Clock of Destiny. Kenapa sebelumnya berdiri bareng Clock of Destiny bagus? Loh ya karena Clock of Destiny akan memberikan 600 mana dan nantinya akan memperoleh maksimum HP sama magic power tambahan dalam 15 stack. Jadi jatuhnya dengan 600 mana ini kalau dulu dipadukan dengan Lightning Truncheon yang dimana menambahkan lagi 400 mana, total mananya jadi 1000. Dan damage Resonate-nya bisa menyentuh ke 1000 juga, tapi instan. Makanya kenapa Mobile Legends Bang Bang tuh mau memisahkan si Clock of Destiny sama Lightning Truncheon ini, karena sebenarnya ya si Moonton tuh pengen menghilangkan efek Resonate instan 1000 damage-nya aja buat para match. Sekarang mid laner match hero itu kalau misalkan ditanya, "Bang, kalau misalkan gua main Faramis contohnya, terus gua bikin Clock sama Lightning, bikin item ini, masih bisa apa enggak?" Loh ya masih bisa. Cuma damage-nya nggak bakal semeledak dulu. Kenapa? Karena
magic power dari Clock of Destiny cuma 60, ya kan? Let's say nih cuma 60. Ditambah dengan 4 magic power dikali 15. Dan jatuhnya ini jadi 60 lagi dong. 60 magic power tambah 60 magic power 120 magic power. 120 ditambah dengan 75 jadinya sekitar 195 magic power. Nah, kalian tinggal hitung tuh. 195, 120%-nya tuh berapa tuh magic powernya? Kalau misalkan gua kalkulasikan 195 itu seandainya dikalikan dengan 120%, ya artinya ada sekitar 234 damage yang bisa dilontarkan dari Lightning Truncheon. Dan ya kalau teman-teman merasa, wah bang lu ngitungnya gimana nih? Ngitungnya gue di sini karena tier makernya juga ada di background gue. Teman-teman bisa lihat sendiri. 195 magic damage dikalikan dengan 120%, hasilnya adalah 234. Berarti magic damage yang akan diberikan adalah 234 dan itu jauh banget dari Lightning Truncheon yang di patch sebelumnya. Di patch sebelumnya kita bikin Clock of Destiny, abis itu bikin Lightning Truncheon. Abis itu udah OP banget match hero. Karena apa? Karena bisa nimbulin 1000 magic damage dalam kurun waktu yang singkat. Dan dengan efek Lightning Truncheon yang baru ini, jatuhnya hero-hero match, hero-hero mid laner itu nggak perlu buru-buru buat bikin Clock of Destiny. Atau ya kalau emang mau langsung, kalian pun bisa langsung bikin Lightning Truncheon. Dan menurut gua Lightning Truncheon ketika ditambahkan dengan pasif terbarunya, yaitu adalah meningkatkan 30% movement speed, ini jadi kayak pembagian hero yang bisa menggunakan Lightning Truncheon dengan efisien jadi terbuka. Kenapa bisa gua bilang seperti itu? Karena sebelumnya item-item magic ini nggak ada loh yang kayak Hunter Strike. Kalau di physical attack ada yang namanya Hunter Strike. Hunter Strike ini akan memberikan efek movement speed tambahan ketika nantinya dia itu melakukan hit 5 kali berturut-turut dalam jumlah 50% movement speed tambahan. Tapi untuk Lightning Truncheon, walaupun di sini 30% movement speed, menurut gua ini sudah sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena mid laner itu dikenal dengan hero patung, hero diem. Makanya dengan tambahan movement speed seperti ini membuka potensi nih Lightning Truncheon untuk digunakan kepada hero-hero yang mungkin dia tuh jatuhnya ketika jalan kaki lambat, tapi kalau misalkan ditambah Lightning Truncheon jalannya jadi cepat. Nah, kebetulan kalau misalkan kita langsung praktek ke in-game, mungkin kita akan bisa diberikan gambaran Lightning Truncheon ini gameplaynya seperti apa. So, kita masuk ke part yang kedua, yaitu adalah kita praktek. Oke, kita sudah di in-game dan ini ada Lightning Truncheon-nya. Gue bakal contohin dulu, misalkan Cecilian menggunakan skill 1, damage-nya cuma 370, udah tok mentok di situ aja. Kalau kita bawain Lightning Truncheon, ya ini contohnya sebenarnya harusnya sambil gerak sih. Jadi kalau kita skill 1, Cecil kan emang nambahin movement speed nih. Tapi kalau kita pakai Lightning Truncheon, movement speed yang akan kita dapatkan tuh jauh lebih cepat gitu loh. Tuh, bisa lebih cepat dan dalam kurun waktu 2 detik emang dia bakal menurun, akan mendapatkan slow effect-nya lagi dan akan kembali ke speed yang normal. Setidaknya ini kayak menambahkan mobilitas lah untuk teman-teman mid laner kita, teman-teman match kita, yang dimana nanti dia tuh biasanya kan rata-rata movement speed-nya tuh sangat-sangat slow ya, sangat-sangat pelan gitu loh. Dan ini dia contoh dari efek resonate-nya nih. Magic damage-nya berapa? Tuh cuma 121. Kalau misalkan kalian nanya sama gua, bang bisa nggak damage resonate-nya, damage listriknya itu nembus sampai 1000? Oh ya bisa-bisa aja sebenarnya, tapi kalian butuh Holy Crystal, butuh Blood Wings, 4 kali Blood Wings-nya bahkan tadi kalau nggak salah gua coba. Harusnya nyentuh di 1000. Nah kan 1100. Nah bahkan di atasnya dari Lightning Truncheon sebelumnya. Cuma syaratnya kalian harus punya magic power yang tinggi. Dan magic powernya ini kalau misalkan gue lihat dari atribut yang sekarang itu ada di angka 1104. Makanya nggak heran tadi kan 120% kan untuk Lightning Truncheon nih, 120%. Jadi ya damage yang akan diberikan bakal jauh lebih tinggi, 1182. Efek resonate-nya, efek petirnya gitu loh yang akan diberikan dari Lightning Truncheon. So intinya kalian harusnya udah mulai paham kalau seandainya Lightning Truncheon ini jadi item yang independent. Karena kebetulan kalau misalkan nih kita dikasih lihat nih, skill berikutnya akan memberikan 1104 magic damage. Tuh 1104 magic damage itu kan tapi belum dihitung 120%. Kalau udah 120% ya 1182 dan terus-terusan seperti itu. Kalau seandainya ini ditukarkan sama Blood Wings, ya kan,
Berapa? Magicnya jadi kecil tuh, jadi 988. Berarti Holy Crystalnya kita banyakin ya. Holy Crystalnya kita bikin 2, jadi berapa tuh? Kalau Holy Crystalnya 2, 1022. Kurang juga ya. Berarti emang Holy Crystal satu aja, sisanya Blood Wings gitu loh. Karena ini kayaknya paling tinggi nih, 1182 damage dari efek Resonate. Nah ya inilah teman-teman yang mungkin teman-teman harus pahami kalau sekarang Lightning Truncheon itu damage bonus magicnya bukan karena mana pool, bukan kayak dulu kayak harus bikin Clock of Destiny, abis itu Clock of Destiny sambung ke Lightning, abis sambung Lightning sambung Dominance Ice, enggak. Tapi sekarang bener-bener berdasarkan magic power. Biar apa? Connectnya ke magic power biar semua hero bisa menggunakan combo Lightning Truncheon atau combo-combo lainnya. Kalau cuma Cecilion, Cecilion sebenarnya sangat-sangat diunggulkan loh di patch yang lalu. Karena apa? Karena kebetulan kan setiap stack dari Cecilion akan menambahkan mana maksimal 10 nih. Maksimal mananya ya kan. 10 kali 18 aja udah 180. Itu aja udah mempermudah Cecilion untuk mendapatkan Clock of Destiny Lightning Truncheon dengan 1000 tamparan magic damage. Tapi kalau sekarang kan jauh lebih balance lah. Kalau seandainya kita mungkin item normal, kita nggak bakal nyentuh angka segitu sih harusnya. Coba deh kita item-item yang biasa dibuat sama Cecilion ya kan. Coba itemnya kayak gini dulu deh. Berapa nih? Tuh 800, nggak nyampe jadinya. Mana Lightning Truncheonnya? Belum nih Lightning Truncheon. Nah 711 saja. Jadi ini jatuhnya ngebalance hero-hero yang pertama yang mungkin combo Clock of Destiny-nya powerful banget kayak Parcia, Cecilion. Jadi lebih balance dan damage yang diberikan juga lebih make sense. Nggak langsung instan 1000 magic damage keluar gitu, enggak. Dan yang kedua adalah menambahkan movement speed dari si pengguna skill Resonate-nya ini. Nah makanya gue bakal coba ambil contoh gak cuma Cecilion ya teman-teman, tapi satu hero yang kemarin pas gue ngomongin mid laner sempat diprotes, katanya bang di tier maker kok nggak ada hero ini. Ya udah kita pindah ke hero yang kedua. Kita sudah selesai dengan contoh magic damage-nya ya. Sekarang kita ke fokus kedua kita nih, yaitu adalah meningkatkan 30% movement speed yang akan berkurang selama 2 detik. Dan ini yang akan gue tunjukkan kepada kalian semua, sehingga nantinya untuk praktek yang hero ketiga itu mungkin kalian bisa pikirkan sendiri kira-kira emang cocok apa enggak, karena menurut gua itu kurang cocok. Kita coba ke Novaria dulu nih. Nanti di tier maker nih nggak ada Novaria soalnya, nggak ada gambarnya. Bukan gua nggak mau bahas Novaria ya, tapi emang nggak ada gambarnya untuk di tier maker. Nah contohnya Novaria kalau konekin skill 1 aja ya kan, konekin skill 1 ke hero musuh, dia akan meningkatkan movement speed. Tuh lihat, dia meningkatkan movement speed dalam kurun waktu 2 detik. Kalau misalkan tadi kan Wilderness Blessing nih, nah tuh, gue contohin di situ aja tuh, ya kan? Dia nambahin movement speed juga secara nggak langsung. Atau kalau misalkan lebih gampang gue taruh di sini, nih ya. Movement speed gue sekarang nih 270. Seandainya gue taruh di sini skill 1, set, movement speed gue akan meningkat jadi 348 teman-teman. Meningkat sekitar 30% dan angkanya juga lumayan tinggi, lumayan signifikan. Sehingga ini adalah contoh kedua dari item Lightning Truncheon. Sekarang fokusnya adalah agar ya para match hero, mid laner juga dengan Lightning Truncheon ini bisa escape dengan 30% movement speed yang berkurang seiring berjalannya waktu. Gak masalah berkurang, yang penting ada 30% movement speednya gitu loh. Nah kenapa gue bilang hero-hero yang sambil nge-skill bisa jalan kayak Gord atau Novaria ini cocok banget untuk menggunakan Lightning Truncheon? Ya alasannya jelas, karena dia bisa dari jarak jauh nambahin movement speed, dari jarak dekat juga dia bisa nambahin movement speed. Sehingga hero-hero match atau hero-hero mid laner yang bisa ngeluarin skill sambil berjalan, kayak Lilia juga tuh salah satu contohnya, yang menurut gue sangat cocok dengan Lightning Truncheon. Dan masih banyak lagi hero yang cocok untuk menggunakan Lightning Truncheon di mid lane dengan ya movement speed yang terbaru gitu loh. Tapi ada satu hero yang gue sempat akan mungkin open discussion untuk di video kali ini, dan itu adalah hero yang ketiga dari part 2 kita untuk praktek. Ini dia hero yang ketiga, Parcia, yang menurut gue kalau pakai Lightning Truncheon ya damage-nya oke, damage-nya sangat-sangat stabil lah ya, apalagi dengan efek Resonate kan, jadi mempermudah Parcia tuh untuk nge-clear wave gitu loh. Tapi yang sangat-sangat disayangkan adalah, kita tahu lah tadi kan yang pertama damage-nya Resonate keluar, yang kedua ada tambahan movement speed.
Nah, movement speed ini kan bakal muncul, bakal terpicu ketika kita mengeluarkan skill dan kita lari dong, ya kan? Ngeluarin skill, lari. Nah, ini movement speednya meningkat nih. Tapi dengan Varsha menggunakan Lightning Truncheon di patch yang sekarang, dan ultimate-nya Varsha ini jadi patung, nah, movement speednya kan nggak bertambah nih. Sementara dengan cooldownnya Lightning Truncheon berarti ada 2 detik interval kita tuh ada movement speed tambahan. Makanya gue ngerasa nih ini open discussion. Silahkan teman-teman tuangkan opini kalian di kolom komentar, karena ini bisa menjadi sebuah bahan diskusi yang menarik menurut gue. Varsha, Yves, hero-hero lainnya contohnya nanti bakal gue masukkan ke tier maker. Kira-kira cocok nggak nih untuk menggunakan Lightning Truncheon di patch yang terbaru? Karena kalau emang mainin spam skill 1 skill 2 ya cocok-cocok aja tuh. Lihat movement speednya bertambah, efek damage-nya juga akan membantu sekali. Tapi karena dia kan hero patung nih ultimate-nya, ya kan? Nih diem. Nih movement speednya nambah tuh, movement speednya nambah. Tapi masa harus ulti sekali tetes terus mundur kayak gitu? Atau abis tetes langsung skill burung biar movement speednya juga meningkat gara-gara Lightning Truncheon? Jadi gimana menurut kalian? Karena kalau gua rasa ketika Varsha diadakan dalam sebuah situasi di mana dia butuh movement speed, ya dia sebenarnya udah punya skillnya gitu loh. Dia udah punya skill yang morph-nya ini yang berubah jadi burung fairy gitu loh. Jadi movement speednya dia ada dari sana. So mungkin cocok-cocok aja Lightning Truncheon. Apalagi kan jatuhnya Varsha juga butuh mana poolnya ya. Apalagi penggunaan mana dari Varsha kan lumayan boros nih. Ini aja udah 120 mana cost. Ini untuk skill 2 nya juga 90 mana cost. Habis itu skill satunya juga 60. Combo ini aja udah 150 gitu loh. Dipadukan dengan ini jadinya sekitar 270 mana cost sudah digunakan. Dan gue ngerasa kalau seandainya dalam keadaan patung kayak gini movement speednya aktif gitu loh, jadi percuma. Karena ketika cooldown atau animasi ultimate Feather Air Strike-nya selesai atau burst damage dari Varsha-nya selesai, movement speednya udah keburu hilang gitu loh. Tapi menurut kalian gimana nih? Lightning Truncheon masih cocok nggak untuk Varsha? Mungkin kurang cocok gua bilang bahasanya. Tapi kalau misalkan emang kalian berada dalam kondisi harus ngeburst musuh kalian, fine-fine aja menurut gua untuk menggunakan Lightning Truncheon di Varsha. Walaupun ultimate-nya tidak mendapatkan movement speed tambahan, kecuali kalau kalian mainnya mungkin skill 1, 2 abis itu kejar ya kan, abis itu ultimate. Nah itu mungkin cocok tuh. Efek resonate-nya jadi buat ngejar, bukan buat escape atau buat main lari-larian pakai skill kalian. Dan terakhir part yang ketiga yaitu adalah part tier maker. Jadi semua hero match coba gue masukin di sini semuanya. Valir gue anggap dia roamer ya. Jadi gue kesampingkan Valir. Amon gue masukin sih. Sylvana gue anggap mungkin yang tidak terlalu butuh untuk Lightning Truncheon, karena dia juga jatuhnya hero yang lumayan diem, hero patung gitu loh. Dan lihat teman-teman bisa lihat sendiri ya, tidak ada Novaria. Jadi jangan minta Novaria. Sekalipun Anda pada minta Novaria, di sebelah Amon nanti gua suruh Agus edit. Gus taruh muka Novaria di sana ya. Nih SJW Novaria banyak banget soalnya nih di kolom komentar. Jadi intinya kalau kalian nanya sama gua, misalkan Bang, hero ini cocok nggak pakai Lightning Truncheon? Ya hero match rata-rata cocok sih pakai Lightning Truncheon. Dan sesuai kebutuhan. Kayak contohnya kayak tadi gue bilang Varsha kurang cocok. Tapi ternyata kalau misalkan Varsha-nya main spam skill 1 skill 2 nggak asal buka ulti, cocok-cocok aja dia Lightning Truncheon. Kenapa gue bilang cocok? Ya karena kebetulan ketika Varsha menggunakan Lightning Truncheon dan dia main spam skill 1 skill 2, berarti ada kemungkinan dia akan memanfaatkan movement speed dan efek resonate-nya. Jadi bisa lebih maksimal. Yves ini juga masih bisa kok, cocok-cocok aja. Karena kebetulan kalau misalkan main skill 1 skill 2, dia juga tipe spam. Jadi dia mirip-mirip sama Varsha. Makanya walaupun mungkin gue akan bilang ini hero-hero patung ultimate siapa-siapa aja, ya contohnya kayak Odette ya kan, Gord, siapa lagi ya, Zask mungkin contohnya. Tapi mungkin Zask paling gak cocok kali ya, karena kebetulan dia cocoknya buat tipe-tipe yang attack speed gitu loh. Jadi mungkin kita kesampingkan untuk Zask. Kalau misalkan untuk Luoyi kenapa gue bilang cocok-cocok aja ya, sebenarnya karena tipe skill 1 skill 2 kan dia mainnya tipe spam. Dan dia kan sambil lari-lari. Sama kayak Lilia. Lilia tuh paling cocok sebenarnya sama Lightning Truncheon, karena dia bakal nambahin movement speed gitu loh. Jadi menurut gue tidak menutup kemungkinan Lilia akan masuk ke dalam yang paling sini, paling dekat dengan cocok Lightning Truncheon.
Kenapa gue bilang di sini Varsha, Yves bisa saja tidak cocok atau kurang cocok untuk menggunakan Lightning Truncheon? Ya tadi jawabannya karena ultimate-nya jadi diem, hero patung gitu loh. Odette juga sama, dia kan ultimate-nya diem. Tapi kalau ternyata Gord-nya main spam, main skill 1 skill 2, Odette-nya main spam skill 1 skill 2, Yves-nya sama Varsha-nya spam skill 1 skill 2, begitu juga dengan Zazk yang ternyata dia main Lightning Truncheon sambil main tarik ulur, semua hero match cocok untuk menggunakan Lightning Truncheon. Cuma teman-teman harus paham kondisinya di mana. Ada beberapa hero yang kadang tuh lebih cocok untuk menggunakan slow effect kayak Chang'e misalkan. Chang'e menurut gue fine-fine aja karena dia udah ada tambahan movement speed dari skill keduanya gitu loh. Jadi kayaknya tidak begitu membutuhkan Lightning Truncheon. Ya mungkin Varsha, Amon juga begitu. Amon apalagi, Amon kan movement speed tambahannya udah dapat dari pasifnya gitu loh. Tapi menurut kalian gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar hero apa aja nih yang mungkin gak ada di sini selain Novaria ya. Gue udah bilang Novaria itu udah termasuk karena di sini tidak ada gambar Novaria teman-teman. Dan hero apa aja yang kemungkinan besar di patch baru ini kurang cocok sama Lightning Truncheon. Gue merasa selain Lilia, Cyclops paling oke nih untuk Lightning Truncheon karena kan Cyclops bisa nge-skill terus-terusan sambil jalan dan movement speednya akan membantu dia untuk survive. Dan itu menutup video kali ini Lightning Truncheon. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang patch lalu atau patch yang sekarang? Menurut gue yang patch sekarang lebih enak sebenarnya karena ada movement speed tambahan. Jadi yang pakai tuh nggak cuma hero itu aja dan mid laner jadi kebuka banyak banget gara-gara Lightning Truncheon juga diubah konsepnya. Kita tunggu aja nanti di M5, Wildcard, dan MPLI. Kira-kira match atau mid laner apa aja yang bakal muncul di mid lane. Dan sekalipun ada yang unik, kita bakal obrolin hal tersebut nanti di kelas KB. So, sampai ketemu lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!